Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di tutoraktif.id. Kita masih membahas mengenai pengelolaan jurnal online menggunakan Open Journal System. Kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai OJS khususnya dalam proses review. Jadi pada bagian ini memang tidak ditujukan untuk pengguna pemula, memang dianjurkan untuk pengguna lanjutan. Oke, pada bagian ini kita akan fokus pada bagaimana membuat sebuah form penilaian atau form review di Open Journal System versi 3. Caranya seperti biasa, setelah Anda login menggunakan akun Journal Manager ataupun editor, Anda dapat mengakses menu setting, kemudian workflow. Pada bagian workflow akan muncul beberapa bagian di sini. Pertama tentu ada komponen, saya sudah menjelaskan tentang fungsinya. Kemudian tentang submission, juga sudah membahas tentang bagian submission. Dan di review, pada pertemuan awal kita melewatkan saja form untuk membuat form pada menu review. Jadi pada latihan di awal kita hanya melakukan pengaturan proses reviewnya saja, tanpa membuat form bantuan. Sebenarnya proses ini sudah cukup untuk pengelola jurnal awal. Tapi mungkin untuk memudahkan Anda nanti dalam proses review, kita juga bisa membuat form yang akan memandu reviewer dalam proses penilaian jurnal. Oke, di sini pada form review saya sudah membuat satu form untuk latihan terdahulu. Sekarang kita abaikan saja ini. Kita akan membuat sebuah form baru. Saya create di sini, create form. Kemudian saya beri judulnya. Saya beri judul misalnya di sini adalah form. Ya. Kemudian ini deskripsi. Ini bisa informasi mengenai form kita. Kalau sudah tinggal di save. Kemudian kita tinggal menambahkan edit di sini. Klik edit, kemudian kita bisa menambahkan di sini pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan sebagai form kita. Ya, jadi kalau ada 10 penilaian, mungkin ada 10 pertanyaan. Ya. Sebagai contoh, saya gunakan satu saja. Di sini misalnya saya akan mengambil novelty of the topic. Ya. Saya akan kembali ke sini. Saya akan membuat satu form mengenai novelty. Saya akan bertanya ke usernya, how do you assess Oke, saya sudah membuat satu pertanyaan. Kemudian di sini kita bisa memilih apakah pertanyaan ini wajib diisi atau tidak. Ya, karena ini adalah proses penilaian, maka saya pilih saja ini wajib diisi oleh reviewer. Kemudian pada item, choose item type, inilah jenis jawaban yang ingin kita berikan. Single word artinya adalah jawabannya hanya dalam bentuk satu kata. Single line mungkin jawabannya dalam bentuk satu kalimat. Kemudian ada extended text, ini biasanya dalam bentuk komentar. Mungkin kita bisa menambahkan beberapa kalimat dalam review kita. Kemudian pada checkbox, di sini ada pilihannya. Checkbox artinya kita bisa memilih satu atau lebih jawaban. Kemudian pada radio button, kita hanya bisa memilih satu jawaban yang tepat. Sedangkan pada dropbox, kita bisa memilih jawaban berupa jawaban dropbox seperti ini. Ya, ini dropbox. Ya. Sebagai contoh, saya akan memilih radio button saja. Klik radio button. Kemudian pada bagian respon, saya akan menambahkan pilihan jawaban yang diberikan. Misalnya ini saya akan beri very strong. Add item lagi. Di bawahnya saya akan berikan strong. Kemudian saya akan tambahkan lagi di sini less strong. Tambahkan satu lagi, dua lagi. Ya, di sini weak. Add item satu lagi. Di sini very weak. Oke.
kita sudah menambahkan semua itemnya. Sekarang kita tinggal save saja. Save. Oke. Kita lihat di sini sudah ada satu pertanyaan. Jadi kalau Anda ingin menambahkan pertanyaan, Anda tinggal menambahkan create new item. Kalau sudah, nanti tinggal dilihat preview hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan ke reviewernya. Klik, ini contohnya hasilnya nanti yang akan dipilih oleh reviewer ya. Kalau sudah, kita tinggal save saja. Kita sudah membuat satu form untuk review artikel kita. Setelah membuat form tersebut, lalu kita bisa menentukan form tersebut aktif atau tidak ya. Langkah berikutnya kita harus mengaktifkan form ini supaya bisa digunakan oleh editor, ditugaskan ke reviewer. Kita pilih, klik aktifkan. Berarti form kita telah aktif. Selanjutnya kita akan masuk sebagai submission di sini ya, untuk melihat hasilnya. Kita tinggal lihat submission. Saya contohkan saja di sini. Kebetulan sudah ada satu artikel yang masuk ya. Kemudian kita bisa menentukan di sini klik review untuk melakukan proses reviewnya ya. Kemudian pada pilihan reviewer di sini ya, kita bisa menambahkan reviewer lain. Saya nambahkan reviewer lain, misalnya di sini add reviewer, saya tambahkan reviewer, kemudian select reviewer. Sini akan muncul email yang akan dikirimkan ke reviewer. Kita geser ke bawah ya. Pada pilihan review form di sini kita bisa memilihkan form apa yang akan digunakan dalam penilaian ini. Kita menggunakan klik di sini, kita tadi membuat form. Kita pilih, klik form. Kalau sudah, tinggal add reviewer. Ya, reviewer sudah ditambahkan. Namanya reviewer, artikelnya ya ini. Kalau sudah, untuk melihat hasilnya seperti apa tampilan pada halaman reviewer, maka kita harus login sebagai reviewer ya. Supaya tidak terlalu sulit, kita bisa menggunakan fungsi pada OJS, itu fungsi login as ya. Kita tidak perlu logout kemudian login lagi sebagai reviewer. Cukup kita bisa buka user di sini, kemudian kita pilih usernya, kemudian kita pilih login as, sehingga kita bisa login sebagai user yang ditunjuk. Sekarang saya akan login sebagai reviewer ya, tanpa harus logout. Sini ada file yang sudah masuk. Ini file yang kita kerjakan tadi. Saya klik di sini. Ini proses reviewernya, accept. Ini aturan-aturannya kita accept juga. Ya, pada bagian ini akan muncul pilihan berupa penilaian. Ya, ini yang kita buat tadi form. Kebetulan hanya satu, jadi proses isiannya juga satu. Anda bisa menambahkan pertanyaan sebanyak mungkin sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh pengelola jurnal. Saya rasa ini cukup jelas prosesnya. Anda bisa mencobanya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.